Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang di hari Minggu yang sangat-sangat gloomy sekali ya hari ini. Mungkin di daerah teman-teman juga sama gloomy-nya dengan di Jogja. Salam kenal. Untuk followers baru dari Inspirasien, kembali lagi di 2023 ini dengan Instagram Live Kisah Inspiratif bersama saya, Astriani Dwi Aryani Tias, yang akan menjadi host pada acara hari ini. Nah, acara hari ini memang menjadi pembuka ya untuk program edukasi kita, program Digital Awareness Inspirasien, platform penunjang kesehatan pasien dan juga pendampingan serta pengarahan bagi pasien penyakit kronis dan juga caregivers-nya. Halo, apa kabar semuanya? Nah, teman-teman bisa share juga ya kondisinya saat ini atau dari mana nih. Saya boleh mau menyapa-nyapa juga ya untuk teman-teman. Karena hari ini tuh hari yang sangat spesial, bulan yang sangat spesial juga. Karena buat saya pribadi secara personal, bulan Januari itu ditandai ya sebagai memperingati bulan kesadaran gangguan tiroid sedunia. Ada yang tahu nggak gangguan tiroid itu apa aja? Nah, one of gangguan tiroid itu akan kita bahas pada hari ini. Kenapa kok hari ini khusus gitu ya, fokus kita bahas tentang sebuah topik yang menjadi judul pada Instagram Live Kisah Inspiratif kali ini, yaitu kisah remisi pada pejuang hipertiroid. Ada yang tahu nggak kenapa? Halo, sembari saya menyapa ya, ini ada teman-teman saya sudah join. Nah, salah satunya itu ditandai dengan meningkatnya angka kejadian dari gangguan hipertiroid itu sendiri. Karena ada satu dan lain hal dari kondisi tiroidnya yang membuat gangguan fungsinya itu menjadi berlebih, begitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh dokter kesayangan kita, yaitu Dr. Laurentius Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Sebelumnya, untuk kita mengetahui begitu ya, kenapa kok hipertiroid ini perlu dibahas ya, selain angka kejadiannya semakin meningkat, kisah remisi pejuang hipertiroid ini akan diceritakan oleh seorang pasien yang saya juga kenal. Kemudian perjuangannya itu saya tahu dari awal sampai dia akhirnya ada di titik remisi begitu ya. Saat ini beliau sedang berada di titik remisi. Beliau adalah Mbak Rizkiana Nur Arifah, yang merupakan seorang pejuang hipertiroid. Nah, beliau ini masih usia produktif, usia muda, tapi eager untuk kesehatannya itu luar biasa gitu ya. Karena memang tidak ada kata sembuh ya di setiap penyakit kronis, hanya ada kata sehat. Nah, tapi untuk kita punya sampai ketahanan diri gitu ya, untuk tetap sehat, untuk tetap ada sampai clear goal-nya itu adalah sehat. Nah, ini tuh butuh benar-benar luar biasa gitu perjuangannya dari seorang Mbak Rizky. Seperti apa kisahnya nanti kita simak bersama-sama. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang. Banyak teman-teman ini dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari mana nih, Brebes. Halo semuanya, boleh di-share juga kotanya di mana, ada di sini. Kita mau sekaligus recharge ya apa yang sudah kita dapatkan dulu ketika kita di tahun 2022, info-infonya. Nah, saat ini kita akan updated gitu ya. Teman-teman juga bisa untuk bertanya, kita akan berdiskusi dengan dalam. Silakan untuk sharing pertanyaannya di kolom chat gitu ya, ada chat box yang tanda tanya, serta bisa di kolom komen, nanti akan saya bacakan pertanyaan yang terkait dengan topik ya. Nah, saya di sini juga kita ya, Inspirasien ini tidak sendiri, kita juga ditemani oleh pendukung acara kita, yaitu Lifepack. Lifepack merupakan apotek modern untuk para penyakit kronis di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh untuk membeli obat, butuh untuk konsultasi juga, di situ juga ada dokternya dari Lifepack. Oke, nanti kita akan jelaskan juga ya Lifepack itu seperti apa di akhir acara. Sebelumnya, ini saya juga akan membacakan, ada dari Kendari, Masya Allah, jauh-jauh ya, dari Kendari, dari Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya, Asahan, Sumatera Utara. Wow, nah ini membuktikan ya bahwasannya kita di sini sangat-sangat ingin belajar ya, sangat-sangat ingin mendengarkan
Alasan kedua kenapa kok saya dan teman-teman dari Inspiration itu mengangkat topik hipertiroid adalah karena banyak sekali DM yang masuk yang ingin dibahas tentang hipertiroid. Tidak lain dan tidak bukan itu karena mungkin ya, ini mungkin ada orang yang memang ingin untuk memeriksakan kondisinya gitu. Udah nggak nyaman lagi nih dengan kondisi. Jadi semakin banyak orang yang sadar akan gejala klinis yang dialami, ternyata tersebut adalah salah satu contohnya adalah gejala-gejala hipertiroid, maka semakin banyak begitu pasien yang menjadi pejuang hipertiroid seperti itu. Nah, saya juga mau sharing juga sebelum kita invite ya, karena pasti udah nunggu-nunggu nih. Saya mau sedikit sharing ya, hipertiroid ini tadi ya adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon ini dapat menimbulkan gejala seperti jantung berdebar, tremor, keringat berlebih, dan penurunan berat badan secara drastis. Jadi teman-teman di sini ya harus banget punya mindset ya, bahwasannya penyakit ini itu pasti akan ada jalan atau treatment plan-nya gitu, dan sampai ke titik remisi itu gimana sih gitu ya. Nah, penyakit hipertiroid ini bisa untuk mencapai titik remisi seperti apa, kita langsung saja ya untuk mengundang Mbak Rizkiana selaku patient story kita untuk halo. Halo, Kak Astri. Halo, Waalaikumsalam selamat sore Mbak Rizky. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Alhamdulillah sehat, Mbak Astri. kabar? Semoga Mbak Astri juga sehat selalu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah saya agak lebih mendingan ya, karena memang cuaca lagi Iya. benar-benar unstable gitu ya, jadi agak sedikit flu. Terima kasih Mbak Rizky sudah hadir. Nah, Mbak Rizky, ini tuh Iya. banyak sekali ya teman-teman yang sudah menunggu begitu ya kisah dari Mbak Rizky. Nah, tapi Mbak Rizky ini Iya. nggak sendirian ya, nggak cuman kita berdua aja ya, tapi akan ada dokter langsung validasi. Silakan nanti kita ingin hadir seperti itu. Nah, ini adalah dokter yang kita Selamat tunggu-tunggu, sore, Mbak dokter Astri. Asin. Selamat sore, Selamat Mbak datang, Rizky. dokter Asin. Selamat sore, Dokter Aswin. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Baik. Oke, kita mulai aja ya untuk Instagram Live-nya kali ini. Nah, Mbak Rizky ini adalah seorang pasien hipertiroid. Teman-teman tadi ya juga banyak sekali yang sudah sharing bahwasannya di kolom komen juga saya lihat, yaitu ada beberapa yang mengalami hipertiroid juga. Tadi saya juga sudah sharing nih, Dok, kondisi hipertiroid itu adalah kondisi kelebihan hormon tiroid pada tubuh. Sebelumnya nih, apa ya yang dialami oleh Mbak Rizky ketika awal-awal sebelum diagnosis itu tegak Jadi, hipertiroidnya? terima kasih Mbak Mengalami Astri. gejala Jadi apa ya? awalnya itu saya tidak menyadari gejala-gejala bahwa itu adalah gejala hipertiroid. Iya, yang cemas, kemudian rambutnya rontok, gangguan menstruasi, kemudian berat badannya turun, tapi nafsu makan itu meningkat, Mbak. Itu waktu awal-awal. Hmm. Terus setelah itu langsung ke dokter atau gimana? Maksudnya yang membuat benar-benar kayak Jadi poinnya waktu itu Mbak harus saya ke sedang dokter itu menjalani apa? medical check up, Mbak, untuk melamar pekerjaan. Nah, waktu pemeriksaan di EKG itu diulang sampai 3 kali, hampir 1 minggu, itu tidak ada perubahan. Denyut nadinya di atas 100 per menit. Akhirnya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah menyarankan untuk pemeriksaan TSHS dan ST4. Kemudian keluar hasilnya dinyatakan hipertiroid dan dirujuk ke dokter spesialisnya di dalam, Mbak. Waktu itu September itu tahun berapa, 2020, Mbak. Itu mengalaminya? September 2020. Baik. Iya. Oke, berarti Iya, Mbak. sekitar 2 tahun yang lalu ya untuk hipertiroidnya ya. Apakah itu hipertiroid atau
Mbak juga diminta oleh dokter untuk pemeriksaan seperti penunjang kayak Waktu TRAB awal gitu itu untuk tidak penyangga disarankan, Mbak, autoimun? karena ditangani di rumah sakit tipe C ya. Waktu itu pemeriksaan untuk TRAB-nya belum tersedia. Kemudian saya izin dengan dokter saya yang menangani saat itu ditangani oleh dokter endokrin, ditangani di rumah sakit tipe A untuk melakukan pemeriksaan TRAB dan dinyatakan positif. Iya, Mbak. Oke, baik-baik. Berarti positif Kalau Graves disease pemeriksaan ya, Mbak, ya? TRAB-nya itu Di tahun 1 tahun 2020 juga ya? setelah terdiagnosis, Mbak. Baru di September 2021 pemeriksaannya. Oke. Selain TRAB, adakah USG tiroid, pemeriksaan iya Mbak, penunjang sempat lain, Mbak? waktu Seperti itu USG tiroid setengah gitu? tahun sekali untuk pemeriksaan USG-nya. Oke. Hasilnya apa, Mbak? Apakah ada nodul atau Waktu hanya itu alhamdulillah pembesaran nodulnya tidak ada, dari kelenjar hanya tiroidnya? pembesaran sedikit Mbak, tidak terlalu signifikan. Oke, baik-baik. Nah, Mbak Rizky Saya ini kan, aslinya Mbak Rizky dari dari mana ya Purwokerto domisilinya? Mbak, kemarin sempat Mbak Rizky domisili di cerita Jogja, terus. kemudian saat ini di Jakarta. Mm-mm. Ya, Mm, mm-mm. Oke, saat ini di Jakarta ya. Baik, berarti kan rumah ya. sakitnya sudah lebih ini ya, lebih lengkap alat-alatnya juga ya. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak Rizky? Kan saya juga penasaran nih sebetulnya ya, kok bisa sampai remisi? Apakah nggak ngalamin Oke Mbak ups Asri, and downs atau karena ini pengobatannya itu apa pejuang aja, Mbak? penyakit kronis, tentu yang pengobatan jangka panjang pasti mengalami yang namanya fase naik turun ya Mbak. Jadi Mm-mm. waktu awal 6 bulan pertama itu kadar TSH saya Mm-mm. menetap di kurang dari 0,05. Namun AT4-nya sudah berangsur membaik Mbak. Itu pengobatan udah rutin, tapi masih bingung. Ini kenapa ya kok TSH-nya belum berubah? Kemudian menjalani pengobatan tetap obat rutin di saat kondisi sudah mulai membaik, kemudian kondisi sudah mulai stabil. Kemarin sempat opnam juga di rumah sakit karena ada tuntutan pekerjaan. Itu ada gejala seperti otot lemah sama mudah lelah gitu kan Mbak. Menetap selama kurang lebih 4 bulan. Itu lumayan cukup sih mengganggu aktivitas ya bagi saya seorang pasien bekerja. Kemudian kemarin alhamdulillah awal-awal kerja di Jakarta itu dapat kesempatan untuk menjadi delegasi Indonesia dalam Land Transport Working Group ASEAN untuk menyampaikan kebijakan, program, dan regulasi dari transportasi darat di Indonesia. Itu lumayan speechless sih bagi saya pasien bekerja ya Mbak Irinya. Bener-bener berarti ini ya Mbak bener-bener kayak ngalamin apa ya bener-bener pernah ada di Iya dalam Mbak. kondisi titik terendah karena sempat opnam ya, gejala klinisnya muncul terus kemudian ada di saat-saat sehat gitu. Nah Mbak boleh saya bertanya nggak, itu kira-kira Mbak pengobatan kan 2020, remisinya ini kapan sampai dinyatakan dokter ini Mbak remisi, dan apakah pengobatannya itu Iya Mbak. tetap terus atau Jadi dosisnya untuk pengobatan diturunkan atau selama 2 gimana? tahun ini dosisnya disesuaikan sesuai dengan anjuran dokter. Jadi mulai dari waktu itu pertama kali 2 kali 1 10 miligram untuk tirozolnya, hingga kemarin sebelum remisi 1 kali 1 2,5 miligram diminum setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Itu anjuran dari dokter Aswin ya dok. Kemarin untuk iya Mbak. Jadi pemeriksaan Pasien dokter TRAB Aswin kemarin ya? itu pada Januari, awal Januari kemarin Mbak, sudah menunjukkan hasilnya negatif. Kemudian langsung lepas obat. Oh, ya. Oke. Wow, Iya, ya. minimal Berarti sudah sampai diturunkan ya dok stop, ya dosisnya ya? sampai stop ya. Ya, berarti tidak berhenti. Oh, dosis minimal. Oke, good banget ini. Nah, mulai dari usianya 2 tahun yang lalu sampai di usia sekarang itu kan berarti masih usia produktif ya. Mbak ngalamin struggle-nya jadi pejuang hipertiroid. Pernah nggak ngalamin yang kan kalau hipertiroid itu suka ada ini ya dok ya, kita punya istilah thyroid storm gitu. Kalau Pernah nggak badai ada tiroid, ngalamin badai alhamdulillah tiroid, tidak Mbak, Mbak karena Rizky? itu bertahan cukup lumayan ya Mbak untuk setiap hari minum obat Alhamdulillah. rutin. Itu saya usahain banget setiap bangun pagi itu minum obat biar nggak jadi badai tiroidnya. Selalu rutin.
Oke, oke. Ya, ya ini mantap banget ya ceritanya. Nah, Mbak Rizky ini one of pasien yang nurut ya, yang sangat-sangat mau untuk monitoring. Boleh nggak Mbak dikasih tips and tricks gitu ya buat pasien-pasien hipertiroid? Ketika kontrol rutin itu kontrol rutinnya per kapan? Untuk pasien ya dari sudut pandang pasien dulu ya dok ya. Terus apa nih kira-kira Mbak itu mendengarkan kayak pantangan mungkin kan ada atau gimana nih struggle-nya dengan Baik hipertiroid Mbak tidak Asri, sampai kalau ke untuk titik remisi yang mencapai mudah gitu. remisi dari awal sampai kemarin Januari ya dok, saya rutin kontrol tiap bulan. Tiap bulan Mbak bolak-balik ke Ya. rumah sakit. Kan namanya anak rantau juga ya harus gimana nih biar berjuang buat sehat gitu kan. Terus menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat. Kalau saya per September 2020 itu sudah mengurangi jauh tentang minum-minuman yang berwarna. Teh, kopi, apalagi soda itu sudah dikurangi jauh. Perbanyak minum air putih. Kemudian buah diusahain itu yang warna-warni. Terus kalau sayur itu yang bersifat goitrogen. Seperti brokoli, kembang kol, itu kan bagus juga ya dok untuk pasien hipertiroid. Kemudian juga saya kemarin Ya. suka juga yang namanya intermittent fasting, Mbak. Bisa pakai 16-8 atau 18-6, itu hanya minum air putih di saat puasanya. Hmm. Tuh, kemudian namanya penyakit kronis, yang pertama, Hmm. waktu itu saya berusaha untuk menyadari dulu bahwa saya ini penyakit kronis, butuh pengobatan jangka panjang, dan kemudian bisa untuk menyayangi diri sendiri, bisa untuk mendengarkan diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri ini pengennya apa sih, maunya apa, kayak gitu kan. Terus kemudian belajar untuk mengelola stres, Mbak. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar dari psikiater, dari psikolog, kemudian saya juga kadang konseling dengan psikolog untuk merawat dari kebaikan yang saya punya gitu Mbak. Jadi nggak hanya yang sakit aja yang perlu dirawat, namun kebaikan juga perlu dirawat. Gitu. Bagus banget, bagus banget. Inspiratif Oke, banget. ini benar-benar bagus banget Saya ya. bisa mencatat, Keplos, dikeplos banget. kita bisa mencatat nih, Betul, merawat saya yang sampai kita punya speechless ya baik dok. itu Kadang-kadang bagus kan, ya. Terima ya kasih harus Mbak kita, Rizky. ya, Ya, Mbak. ya betul, betul, betul. Ini yang, ya thank you juga ya Mbak Rizky ya. Ini inspirasi banget buat saya pribadi Betul. karena memang kita itu kadang sering lalai ya dok ya. Apa udah keenakan ya, udah keenakan biasanya dengan sakitnya. Jadi kayak fokus aja ngobatin sakitnya tapi lupa sama kondisi mental kita yang juga akhirnya tuh dapat kok sebetulnya dari hal-hal positif, hal-hal baik gitu. Terima kasih Mbak Rizky. Nah, sebelumnya boleh sebelum diskusi maksudnya boleh nggak Dokter Aswin sedikit memvalidasi kondisi yang dialamin sama Mbak Rizky ini tuh seperti apa gitu ya? Kenapa kok bisa menjadi Betul. remisi dan sangat-sangat menjadi contoh yang baik gitu ya? Atau kisah yang baik Ya, untuk kita inspirasi gitu terima ya? kasih loh ini Gimana tuh ceritanya Mbak dokter? Rizky ya. Benar-benar menginspirasi banget. Saya juga belajar banyak nih. Jadi eh, memang remisi pada hipertiroid atau grave disease itu emang bisa dicapai gitu ya. Dan itu butuh konsistensi, disiplin, minum obat, terus menjaga tadi ya, menjaga makanan, Ya, aktivitas jasmani, terus apa kondisi mental juga tuh penting banget. Mental tuh penting sekali untuk pasien-pasien tiroid ya. Ya, karena kondisi mental yang baik itu emang berpengaruh terhadap remisi. Itu betul. iya. Jadi remisi itu dicapai banyak ya, berhenti obat itu bisa dicapai di buku-buku ya. Itu dalam 18 bulan sampai 20 sorry 12 bulan sampai 18 bulan. Paling cepat ada yang 12 bulan, rata-rata 18 bulan, tapi ada yang dicapai dalam 24 bulan. Itu pada pasien-pasien hipertiroid Graves ya. Itu bisa dicapai. Nah, semakin lama dari terap awal yang tinggi, tadi Mbak Rizky berapa? Terap awalnya berapa Mbak Rizky? Waktu awal itu 1,75 dok, di atas 1,75 kalau nggak Gimana? salah. Di iya, iya dok. Ya, jadi terap yang tinggi awalnya tuh dengan konsisten kita minum obat-obat hipertiroid itu ya metimazol maupun PTU itu konsisten terus gitu minum ya. Semakin lama Iya dok. kita minum itu obat-obat antiroid, itu TRAB atau TRAB itu akan semakin turun pelan-pelan.
Tergantung, tiap orang memang beda-beda. Tergantung apakah dia ada faktor yang mendisrupsi ya, mengganggu hormon itu, misalnya dia merokok itu mengganggu loh. Terap bisa naik loh. Karena smoking. Bukannya malah turun, malah naik tuh. Merokok, Oh. terus zat-zat kimiawi ya, pengawet, terus MSG ya, micin itu meningkatkan, mempertahankan terap jadi tinggi, terus orang susah jadi remisi kalau minum apa makan MSG atau pengawet, makanan kaleng. Terus stres psikologis juga itu membuat rep susah turun itu. Dan yang sering dilupakan itu juga ya on off minum obat itu, kadang-kadang orang merasa udah baikan, off minum obat, on off itu buat repnya jadi bertahan gitu. Ya, itu apa ya, aktivitas jasmani dan hidup sehat, tidur yang cukup itu membuat semua penyakit autoimun itu lebih mudah dikendalikan, sehingga TRAP itu lebih mudah turun gitu ya. Jadi kuncinya memang di gaya hidup sehat, konsisten minum obat, dan minum obatnya tuh mengikuti dari arahan FC4 sama TSH-nya gitu. Itu berarti Mbak Rizky ya. Iya dok. Oke. Nah, ini ya, tadi itu seru banget diskusinya, bahwasannya kondisi pasien yang mungkin ya dok ya, harapannya kita itu nggak sampai, ya udah deh nggak sampai remisi, yang penting saya sehat gitu ya. Itu ternyata terwujud gitu loh, karena konsistensi dari si pasien itu sendiri. Ditunjang juga monitoring yang berkala. Tadi Mbak Desi sampaikan, ada monitoring 6 bulan sekali, USG, terus ada bahkan baru Januari kemarin ya, hari ini ya, baru kemarin ya, ini sudah pengurangan dosis yang sangat-sangat minimal begitu Boleh. ya. Oke, kita sudah boleh dok untuk memulai sesi diskusinya ya dengan teman-teman yang di kolom question box ini udah lumayan. Nanti kalau ada yang bertanya kepada Mbak Rizky juga kita sampaikan. Nah, ini seperti yang ditulis oleh N. Maulid S. Saya pejuang Graves disease, namun kondisi saya sedang hipotiroid, dok. Apakah perlu minum Euthyrox 25 mikrogram dan propanolol 30 miligram? Nah, ini ada kondisi-kondisi pasien yang memang kondisinya ini diberikan obat antitiroid sekaligus, bukan ya, ini obat hormon dan juga beta blocker. Seperti ini ya dok ya. Nah, apakah memungkinkan dok dengan kondisi saya seperti ini dok, padahal bagus pasiennya banget nih buat hipertiroid teman-teman Graves? semua juga. Jadi pasien penyakit Graves itu bisa saja satu titik mengalami hipotiroid. Misalnya FT4-nya turun dikit atau TSH-nya melebihi normal gitu ya. Itu akibat pengobatan yang dilakukan. Bisa. Jadi selama meminum obat antitiroid, entah PTU, entah metimazol ya, tirosol itu bisa saja pasiennya itu mengalami hipotiroid, dan itu wajar ya. Maksudnya bisa kebablas itu satu titik gitu ya. Dia bisa terlambat kontrol atau dosisnya ketinggian, bisa saja gitu ya. Nah, tapi tidak perlu memberikan Euthyrox atau levothyroxine. Cukup dikurangi dosisnya saja. Dikurangi dosisnya atau diberikan masih nggak apa-apa. Jadi kalau sudah terlalu hipotiroid sekali, diberhentikan sementara, lalu periksa lagi 1 bulan 2 bulan, periksa lagi FT4 TSH. Tapi kalau turunnya nggak terlalu banyak, dari dosis yang agak tinggi dikurangin saja separohnya, itu tergantung angkanya berapa, dan tidak memberikan Euthyrox atau levothyroxine. Jangan memberikan itu obat, ya. Dan tidak perlu memberikan propanolol karena dia dalam kondisi hipotiroid, gitu kan, FT4-nya turun, jadi nggak perlu memberikan propanolol. Propanolol pada awal penyakit Graves, di mana TSH-nya, FT4-nya, mohon maaf, FT4-nya itu masih tinggi, gitu. Jadi gejala-gejala simpatisnya, debar-debarnya masih sangat-sangat terasa, gitu. Jadi itulah gunanya propanolol. Tapi kalau Euthyrox atau levothyroxine itu jangan diberikan pada pasien Graves disease, kecuali kalau dia sudah mendapat terapi definitif, Mbak Astri. Jadi terapi definitif seperti operasi, jadi diangkat tiroidnya, atau di radioaktif iodine. Jadi dapat radioiodine terapi. Nah, dia kan akan hipotiroid permanen. Nah, di situ dia baru levothyroxine atau Euthyrox. Ya.
Oke, ini note banget ya buat teman-teman pejuang Graves disease maupun yang hipertiroid biasa. Jangan pakai obat levothyroxine atau obat Iya, hormon tiroid kalau bukan kondisinya sudah betul. Cuman dua terapi itu. definitif dengan operasi maupun ablasi ya dok ya. Kalau istilahnya teman-teman tiroid, ya. Nah ini ya, kalau misalnya kondisinya Betul. ini hipo, ya tinggal dikurangin dosisnya sebetulnya ya dok. Eh, kalau misalnya belum mengalami dua hal tadi ya operasi mau Iya. ataupun radio iodine ablation gitu. Nah dok, terima kasih penjelasannya. Semoga ini menjawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erna Mariana Sari. Dok, saya ngedrop terus nih dok. Mata merasa menonjol. Jadi udah ada gangguan mata ya dok ya. Ototnya sakit, kepala sakit yang pusing sekali. Lokasi saya di Cianjur, hanya saja tidak ada dokter endokrin dan nggak pernah di OSG sama dokternya. Apakah yang harus saya lakukan dok? Ini untuk kasus-kasus teman-teman gangguan fungsi ini biasanya juga agak sedikit ini ya dok ya, Iya, memang tricky belum ya banyak. karena dokter Iya. endokrin belum banyak ya dok di Indonesia ya. Masih adanya dokter penyakit dalam, betul. Ini bisa nggak dok dikasih tips and Oke. tricks buat Sebenarnya apa namanya penyakit pasien dalam itu kondisi juga seperti ini? memiliki kompetensi yang tinggi loh untuk hipertiroid. Jadi berobatlah penyakit dalam. Untuk penyakit dalam bisa pasti menangani hipertiroid. Memang kalau endokrin tuh nambah waktu belajar lagi untuk hipertiroid memang ya. Tapi untuk di Cianjur tadi ya, sudah ada dokter penyakit dalam, kita bisa berobat ke penyakit dalam. Nah, untuk Ya. hipertiroid yang masih tinggi FT4-nya, dia merasakan badannya lemas gitu. Jadi ngedannya capek gitu ya. Itu karena FT4-nya tinggi, TSH-nya masih kecil gitu kan. Tapi yang paling menentukan tuh FT4-nya masih tinggi, dia belum pulih ya, belum seger badannya. Dan matanya ada tuh, mungkin agak tebel, agak rasa kering, itu bisa terjadi. Nah itu mesti diobati segera dengan Mm-mm. antitiroid, ya entah PTU atau metinasol ya, obat Mm-mm. cepat gitu ya, supaya cepat mencapai angkanya normal Betul dulu mas. FT4-nya. Itu yang ini dosisnya obat untuk hipertiroid itu Mm-mm. antara PTU atau metinasol dibikin setinggi mungkin. Pertama kali setingginya tergantung FT4-nya tentu ya, jangan terlalu tinggi juga. Kita nggak tahu dia Mm-mm. hipertiroid pada bulan pertama, bulan kedua, dan sampai Mm-mm. hipotiroid. Mm-mm. Jadi dia dibuat Ya. segera mencapai normal FT4-nya secepat-cepatnya. Lalu, nah dengan mencapai Mm-mm. angka yang normal Mm-mm. di FT4-nya itu katanya bisa ada perbaikan gitu ya. Nah, harus dikontrol ke dokter spesialis mata kalau bisa. Ya, apakah itu Mm-mm. mata tiroid atau thyroid eye disease ya, penyakit mata tiroid yang aktif Oke. atau yang tidak aktif. Nah, kalau aktif ada obatnya, bisa dilakukan Mm-mm. pemberian steroid. Itu dokter mata bisa, dokter penyakit dalam bisa. Itu ada kompetensi di situ, memberikan Mm-mm. infus steroid kalau matanya tuh begitu Mm-mm. aktif ya, merah, melotot sekali. Itu bisa kita bantu. Langsung enak tuh biasanya tuh. Dan untuk pasien hipertiroid kalau diberikan obat anti tiroid itu langsung enak biasanya 1-2 minggu tuh langsung terasa beda deh rasanya. Oke, Dokter Aswin ini ilmu baru ya buat teman-teman hipertiroid. Bahwasanya ada pemberian dosis obat anti Betul. tiroid itu yang tinggi dulu banget sampai dijadikan normal ya dok ya. Karena ini persis dengan yang dialami oleh Denny_Hapsari yang sharing. Saya hipertiroid, minum obat 6 bulan jadi hipo. Jadi baru 6 bulan dok konsumsinya udah jadi hipo. Kemudian berhenti obat sudah 3 bulan. Nah dok, ini pertanyaan yang juga menggelitik buat saya pribadi, untuk dokter dan juga untuk Mbak Rizky. Untuk pemberian obat sendiri ya bagi pasien yang sudah mengalami normal cenderung ke hipo, Ya, apakah langsung stop atau eh, perlahan-lahan harus dikurangin dosisnya perlahan-lahan dok? dikurangi dosisnya. Nggak boleh stop gitu. Kalau dia bisa memeriksa terap, kalau pasiennya bisa memeriksakan terap, Oke. terap bisa diukur apakah dia itu sudah normal di bawah 1,75 atau belum normal. Itu penting banget. Kalau sudah normal di bawah 1,75, kita lebih tenang tuh, nurunin dosisnya lebih tenang, Mbak Astri. Ya, jadi bisa tergantung FT4 sama TSH-nya kita turun-turunkan Hmm. sampai dia betul-betul di pelan-pelan turun. Kalau untuk metimas, metirosol ya, itu turunnya memang perlahan ya.
10 lalu 5, 5 lalu 2,5, makin panjang gitu ya, 2,5 sampai betul-betul terapnya normal di titik dia di mana 1 kali 2,5 miligram itu dosis terakhir ya. Bisa kita bagi Senin, Rebo, Jumat, jadi alternating dose bisa, atau bisa langsung di stop, bisa 2,5 miligram setiap hari. Syaratnya FT4-nya sudah bagus, ya, TSH-nya sudah mantap. Angka TSH itu mantap itu ada di angka 1 sampai 2, Mbak Astri. Jadi jangan kita mengurang-urangin atau menyetop obat ketika TSH-nya belum mantap angkanya. 0,5, 0,7 itu belum mantap. Kita maunya empatnya tuh sebagus mungkin, yaitu 1 ya, 0,8, 0,9 atau 1. TSH-nya sudah 1 atau 2 gitu ya. TSH 1 sampai 2 angkanya. Jadi FT4 TSH-nya sudah memenuhi. Tirosolnya atau metimasolnya itu sudah 2,5 miligram. Jadi kalau belum 2,5 miligram itu turun terus tuh. 10 ke 5, 5 ke 2,5, turun pelan-pelan. Ketika titiknya sudah 2,5 atau PTU-nya 100 miligram. Kalau PTU itu 1 kali 100 miligram ya. Kalau tirosol atau metinasol 2,5 miligram setiap hari maupun alternating dose. Jadi Senin, Rabu, Jumat sampai di paling rendah itu dosisnya baru kita bisa stop. Itu syaratnya juga terapnya sudah normal. Terap sudah normal. Itu baru kita bisa menyetop obat. Jadi dosis itu benar-benar turun. Jadi pertama kali dosisnya itu agak tinggi dikit, tergantung FT4 pertama kali. Jadi kalau ketemu pasien hipertiroid pertama kali itu berapa FT4-nya pertama kali dia belum berobat. Itu penting. Itu menentukan dosis awal dari metimasol maupun di situ pelan-pelan turun berdasarkan FT4-nya. Yang pertama-tama supaya nggak boros, periksanya tuh FT4 dulu. FT4, FT4, FT4. Kita nggak periksakan langsung TSH di awal-awal. Jadi TSH itu hanya di awal sekali, FT4, TSH. Lalu bulan-bulan berikutnya, kita belum periksa TSH. Kita belum periksa TSH. TSH belum naik pasti. Pasti seperti Mbak Rizky nih, 0,05, lama banget naiknya. Bisa 6 bulan tuh Mbak Rizky. Baru naik, baru normal. 6 bulan sampai setahun baru bisa betul-betul angka TSH-nya tuh di range normal. Gitu ya. Kita periksa dulu. Yang kita jadi patokan tuh FT4 dulu. FT4, FT4, FT4. Baru setelah 3 bulan, 6 bulan normal FT4-nya baru kita periksakan TSH supaya nggak boros. Oke. Nah, Mbak Rizky juga apakah sudah mengalami dosis minimal tadi ya, alternating dose? Iya Mbak, kemarin kan waktu datang ke Jakarta itu kondisi FT4 dan TSH saya kan sudah normal. Kemudian untuk maintenance di kondisi yang lebih stabil, kemarin disarankan turun dari 10 ke 5, 2,5, kemudian dosis 2,5 per Senin, Rabu, dan Jumat, dan setelah TRAB-nya dinyatakan negatif, udah langsung lepas obat Mbak kemarin. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi ikut seneng loh saya tuh. Jadi iya, akhirnya ada ya, bener-bener yang bener. Apa ya? Itu kayak buah hasil usaha gitu ya dok ya. Kalau mau nurut, kalau mau yakin sama diri dan pengobatannya sama dokternya, bukan dokternya, lebih ke pasiennya menurut saya. Dokter tuh bisa aja mengarahkan ini dan itu. Tapi semua dokter bisa membantu ya. Dokter endokrin, dokter keluarga, dokter umum, semua bisa membantu. Tapi kembali kepada pasien masing-masing. Pasien masing-masing itu kesembuhannya sendiri. Jadi remisi itu ya bisa diartikan sebagai sembuh sebenarnya untuk pasien-pasien hipertiroid. Iya. Dok. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi ya dok yang relate dengan tadi kasusnya ya. Jauh nih. Selamat sore, saya Ibu Rita dari Asahan dok. Jauh nih. Dokter, saya mau bertanya. Pertama, hasil lab TSH saya itu normal dan T4-nya itu naik.
setelah 1 bulan minum obat tirozol yang 5 miligram 1 kali sehari, bulan ini tuh TSH saya turun sekali dan T4-nya turun. Ini kondisinya Ya, bagaimana ini ya, pertanyaan Dok? bagus Boleh nih, agak di-share, susah Dok, ya. terkait dengan kondisi Jadi ini? kondisinya itu FT4-nya naik, tapi TSH-nya juga normal gitu ya. Nah, ini bisa dicurigai nih Mbak Astri, kondisi ini bener nggak nih hipertiroid? Ya, Maksudnya bener nggak ini kondisi oke. dari tiroidnya gitu ya? Dari tiroidnya, apakah betul dari tiroidnya apa bukan gitu ya? Soalnya kalau dari tiroidnya, primer dari tiroidnya, FT4 naik, dia akan membuat feedback negatif ke hipofisis, itu bikin TSH-nya turun. Jadi yang disebut sebagai hipertiroid, benar-benar dari kelenjar tiroidnya, itu FT4 harus naik, TSH-nya turun. Turun ya, turun sekali. Ada hipertiroid yang ringan, turun. yang FT4-nya belum tinggi sekali, tapi TSH-nya sudah turun duluan. Ya. Namanya hipertiroid subklinis atau hipertiroid ringan. Itu ada. Jadi hipertiroid lebih ditandai dengan TSH-nya turun, gitu. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita wajib curiga ya. Satu, pastikan dulu lab-nya itu betul apa tidak. Nomor satu. Nomor dua, apakah ada kecurigaan ke arah TSH-nya yang produksi terlalu banyak dari hipofisisnya. Ada Mbak, saya pernah menemukan pasien ini. Jadi namanya TSH, tumor yang menghasilkan TSH. TSH-nya naik, terus FT4-nya naik. Nanti FT4-nya naik, dia bikin feedback juga ke TSH, jadi normal TSH-nya. Jadi disebut sebagai hipertiroidnya sekunder dari hipofisis. Itu nama penyakitnya TSH-OMA. Ya, TSH-OMA. Jadi hipofisisnya itu yang mengkode TSH itu naik. Ada tumor sedikit di situ. Itu wajib curiga itu loh. Wajib sekali curiga. Jadi dokter harus periksa ke dokter, lebih lanjut kalau perlu ke endokrin kondisi itu. Kondisi khusus. Atau penyakit dalam, dia bisa lihat apakah ada sesuatu di hipofisisnya. Oke, terima kasih Dok. Ini menjadi hal yang concern ya bagi teman-teman dengan kondisi yang tidak apa ya? Ini tuh tanda-tandanya sudah berbeda gitu ya Dok ya pada umumnya. Betul. Yang seharusnya hipertiroid itu memang kondisi TSH-nya itu akan turun dan FT4 itu naik. Nah, ini malah T4-nya ikut turun. Saya juga pernah Dok ngalamin punya pasien yang saya dampingin, ini kondisinya sama seperti ini. Kurang lebih ya gejalanya. Nah, hanya saja memang seperti kayak dokter Aswin tadi gitu. Ternyata kecurigaannya betul dari si dokter penyakit dalam yang menangani. Ada sesuatu di area kelenjar hipofisisnya. Ya, seperti itu. Dan saat ini terapinya harus 2 gitu. Yang harus MRI rutin ya. Dan juga harus mengobati juga ini kelenjar tiroidnya sebagai gejala utama ya yang muncul. Terima kasih Dok, ini menjadi awareness ya buat teman-teman. Kita nggak yang harus panik gitu ya. Pasti akan ada jalannya. Betul, jangan selalu ada jalan. Tetap tenang untuk berobat. Nah, ini udah malah dibukain nih jalannya ya sama Dokter Aswin. Go ahead untuk memeriksakan kelenjar hipofisisnya juga. Bilang sama dokternya. Nggak masalah ya Dok ya. Pasti ya kalau MRI betul. Asli bener MRI. Iya. Iya. Ya, termasuk mungkin ini Mbak Rizky juga boleh sharing nih sama teman-teman pejuang penyakit kronis ya, nggak cuma hipertiroid. Apa yang dilakukan ketika pasien itu mengalami kesedihan atau kebingungan? Apakah langsung menyampaikan ke dokternya secara proaktif atau bagaimana nih Mbak ketika Mbak Rizky dulu pengen tahu Jadi gitu saya juga pernah mengalami kesedihan, bingung, khawatir gitu kan Mbak. Kayak kemarin juga sempat kena anxiety juga. Yang pertama itu saya harus menyadari dulu Mbak. Ternyata saya sedang merasakan sedih. Ternyata saya sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Kemudian saya mendengarkan diri sendiri, sebenarnya saya pengennya apa kayak gitu kan. Kemudian saya biasanya meminta bantuan kepada teman-teman psikolog ataupun psikiater bahwa saya sedang mengalami ini yang sudah saya uraikan apa yang menjadi kekhawatiran saya kayak gitu Mbak. Biasanya konseling sih langsung ke psikolog ataupun psikiater.
Ya, Oke, iya, tapi iya, tetap iya, ya Mbak. diomongin Pasti sama dokternya kalau dikomunikasikan ada selalu gejala dengan klinis dokter apapun yang ya dok menangani. ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya, karena saya mau sharing juga nih dok, banyak teman-teman pasien itu yang sungkan ya dok Iya, ya, ketika di ruang konsultasi itu suka membeku biasanya ya, jadi bingung betul, mau ngomong apa. Jadi itu penting betul. mencatat gitu ya, mencatat udah ada pertanyaan dulu dari rumah, Ih, kondisi gejala klinisnya itu pada saat konsultasi itu apa, Iya, misalnya kayak hipertiroid, maaf ya dok ya, masih tremor debar-debar. dok, karena baru 3 bulan, masih tremor, dicatat saya masih tremor. Ya, debar-debar. Nah, berarti kan harus pemeriksaan EKG atau apa, ada tambahannya. Dok, kok ada sedikit nodul ya? Perasaan saya Iya, aja atau gimana? Nah, berarti kan dokternya pasti akan betul. memeriksa ya, Dok ya? Nggak mungkin dong nggak memeriksa gitu. Jadi kita harus hand in hand, gandengan nih Betul. untuk barengan. Harus Dokter itu juga dilaporkan bukan dong. Cenayang ya. Lapor, Tahu gitu harus lapor tiba-tiba. ke dokternya. Ini pasiennya Ya, begini, ini pasti bisa iya, dulu di masa rumah pasiennya ya. begini. Iya betul. Ini hipertiroid nih. Iya, masa kan nggak mungkin. Jadi harus betul-betul dicatat. Oke oke. Nah, em, ini dok, tadi mungkin sedikit orangnya baru datang mungkin ya, tapi ini penting ya untuk dicek. Apakah gangguan mata pada Graves disease itu harus ditangani di spesialis mata dok? Karena mata Ya, kanan betul. yang Jadi harus bersangkutan ini kolaborasi terlihat nih antara menonjol dokter dokter Asu. mata dengan dokter penyakit dalam atau dokter endokrin. Betul, jadi harus kolaborasi. Kalau dinilai, dokter matanya harus bisa menilai atau dokter penyakit dalamnya, endokrinnya menilai itu. Pakai ada kriterianya, ada spek gitu ya. Ada kriteria-kriteria khusus apakah dia aktif atau tidak gitu ya. Ada kriteria 7 kriteria, apakah dia aktif atau tidak, apakah dia ringan, sedang, berat. Jadi ada 2, dia ringan, sedang, berat, itu derajatnya. Nomor 2, apakah dia aktif atau non aktif. Ya, kalau dia aktif, kita perlu memberikan obat itu di luar dari pengobatan tiroidnya, yaitu misalnya kita berikan steroid. Sekarang guideline-nya itu ada steroid, ya. Pemberian infus steroid, apakah kalau dia mengancam penglihatan bisa 3 hari berturut-turut infusnya, atau setiap minggu berturut-turut selama 6 minggu berturut-turut, gitu. Kita harus bisa menentukan dulu dan menilai apakah ini masuk yang kategori yang mana. Dan kita sudah ada obat-obat seperti obat-obat imunosupresan, obat-obat minum ya, obat-obat minum tablet di luar dari PTU, di luar dari metimasolnya, gitu. Ada obatnya yang bisa diberikan, dan ada vitamin D, ada vitamin kalium selenium, itu bisa. Selenium itu masuk dalam guideline ya, selenium, Selenium. vitamin D, terus pengobatan harus dikendalikan hormon tiroidnya tuh harus. Jadi cepat-cepat mencapai eutiroid atau normal Fe4-nya. Itu cepat-cepat dengan menggunakan PTU atau metimasol, steroid tadi, imunosupresan, stop rokok. Di situ ada tulisannya loh, stop rokok di guideline-nya itu loh. Stop rokok dan kontrol ke dokter menggunakan tetes mata. Nah, kalau semua sudah dilakukan, tapi tersisa, nah ini penting nih. Semua sudah dilakukan, ya, bahkan sudah steroid infus selama 12 kali, sudah semuanya sudah tenang, hormon tiroid sudah normal, semua sudah bagus, tapi tersisa, tersisa nih, kelopaknya masih ke atas, atau menonjolnya, itu mengganggu sekali ya, mengganggu penampilan ya, terutama untuk Iya, ini perempuan. ya, no. Ada yang mengganggu, nah itu mesti ke dokter mata yang ahli Betul. bedah plastik mata. Nah itu ada di bedah, ada pembedahan teknik khusus memang Bedah ya. dikerjakan untuk itu. Ada memang namanya dokter mata konsultan okuloplastik. Ya, bedah plastik mata, kosmetik itu adalah kosmetik. Jadi setelah hormonnya Oke. normal, Udah plastik setelah mata. reda ya, tenang, aktif lagi, semua sudah jalanin. Saya kan di rumah sakit mata ya, Mbak Asri kerjanya ya, di JC, itu sudah semua operasi sudah saya pernah lihat itu. Iya. Ada yang juli, ada yang dekompresi, ada yang maju dua-duanya, ada yang operasi kelopak mata sedikit, itu sudah ada estetik, sudah bisa dikerjakan dan hasilnya bagus-bagus. Itu kalau aman dikerjakan, jangan takut ya mengerjakan operasi dekompresi. Aman itu ya jangan dok takut. ya? Karena dekompresi itu adalah
otot di belakang bola mata ya dibantu tuh ditipiskan, lemak-lemak ya, timbunan lemak itu semua dibersihkan. Oke, nah Ya, dari bagus sini nggak banget ada, ya. Bahkan matanya kalau masih Mbak kelihatan Rizky untung diobatin oke cepet ya banget dok ya. gitu, Jadi nggak bagus nih, nggak sampai. ada mata tiroid. Iya, oke, iya. Nah itu loh teman-teman ya. Dikala emang sudah terdiagnosis itu pasti berat, berat banget. Cuman kalau kita ada keinginan, tadi Mbak Rizky di awal sampaikan ya, kalau untuk sehat, pokoknya nomor satu dilakuin aja apa gitu ya. Akhirnya nggak sampai kok mata itu sampai menonjol gitu ya. Terima kasih Dokter Aswin. Dok lanjut ya dok. Ini dari Ibu Yaya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Udah beberapa nih. Yang pertama, apa sih sebetulnya dok bedanya Graves disease sama hipertiroid murni? Dan yang kedua ini dok, jika ingin melakukan surgery atau operasi ya dok ya, bagi pasien dengan hipertiroid, kondisinya FT4 dan TSH itu harus di kisaran berapa? Sebab dokter yang meminta saya untuk surgery ini menyuruh untuk mengkonsumsi Lugol. Iya, iya, Apa sih dok itu Lugol? iya, Saya pernah dengar Lugol iodine ya dok ya kalau nggak salah namanya. iya. Ini Boleh. kondisinya Yang seperti ini dok. pertama, Apakah bisa dijelaskan dok? eh, Graves disease atau penyakit Graves itu adalah salah satu penyakit yang menyebabkan hipertiroid. Jadi hipertiroid itu salah satunya penyakitnya adalah Graves disease. Gitu. Jadi hipertiroid itu adalah kondisinya, Mbak Astri. Jadi kondisi bahwa hormon tiroidnya itu yang dihasilkan kelenjar tiroid itu berlebihan, Iya. berlebihan. Hipertiroid. Jadi Berlebih. kondisi overproduction atau overproduksi dari hormon tiroid dari kelenjar tiroid itu hipertiroid. Salah satunya dan yang paling banyak ya 70%, 80% dari hipertiroid itu disebabkan oleh Graves disease atau penyakit Graves. Sebagian kecil itu penyebabnya contoh struma multinodosa toksik. Jadi benjolan tiroid, beberapa benjolan, tapi dia toksik. Jadi dia menyebabkan juga. Tapi bukan penyakit Graves. Ada, tapi jarang. Multiple nodule tiroid, tapi Ada ya. nodul-nodul itu hipotiroid, menghasilkan hormon tiroid berlebihan. Nama penyakitnya penyakit Plummer, nama penyakitnya. Plummer disease. Ya. Ada lagi penyebab hipertiroid lagi nih ya. Benjolan tiroid, nodul tiroid yang toksik. Satu nodul tunggal, tapi dia benar-benar toksik ya, menyebabkan hipertiroid. Nah itu adenoma toksik ada. Jadi penyebab itu ada beberapa, tapi yang paling banyak memang Graves. Jadi yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau operasi, memang sebaiknya pada kondisi FT4-nya normal. Jadi FT4-nya TSH-nya mungkin belum normal, tapi kita buat FT4-nya normal dengan memberikan obat anti tiroid. Misalnya PTU, metimasol, kita tekan FT4-nya normal baru dioperasi. Gitu. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana belum bisa normal untuk FT4, tapi harus juga sih, karena ya kondisi nggak bisa memang dikasih obat PTU sebanyak-banyaknya, dosisnya udah tinggi, metimasol udah dosis tinggi, tetap tidak normal, belum normal FT4-nya. Nah, itu akhirnya dia diputuskan untuk mengerjakan operasi atau surgery ya, operasi oleh dokter bedah tiroid. Nah itu akhirnya kita menyuruh memberikan Lugol, ya, Lugol. Jadi iodium dalam dosis tinggi itu, konsentrat iodium ya, kalium iodida dalam dosis tinggi itu ditetes ya 5 hari sebelum operasi. Lugol fungsinya supaya tidak terjadi krisis tiroid pada operasi kepada hipertiroid pada Graves. Jadi kita supaya kondisinya itu tidak sampai terjadi blast keluar gitu, hormonnya biur keluar di dalam darah. Jadi menyebabkan itu lonjak. Nah itu tujuannya ditahan. Gitu. Oke. Berarti bukan tanpa alasan ya dok, dokter bedah onkologi itu memberikan syarat ya, atau Lugol iodine gitu ya. Pasti ada pemeriksaan tadi dokter bilang ya, harus
FT4-nya kondisinya normal. In case FT4-nya tidak normal, si pasien ini memang kondisi khusus harus surgery, berarti syaratnya adalah Aman, pemberian aman. lugol iodine yang itu sebetulnya memang aman ya dok ya untuk pasien Tidak, ya. tidak. Tidak menimbulkan hal-hal Ya, kontraindikasi lain ya. Jelas itu sudah menjadi syarat yang pakem atau SOP-nya betul. sehingga diberikan agar tidak mengalami thyroid storm atau krisis thyroid tadi. Setuju dok berarti dengan kondisi seperti itu. Terima kasih dokter. Nah, ini agak pertanyaan yang kurang lebih ini juga sama, banyak sekali di DM Inspirasien maupun pribadi saya ya dok, ataupun di teman-teman pendamping pasien yang lain nih dok. Jadi kondisinya Bapak Andre ini sudah 9 tahun mengalami hipertiroidisme. Graves disease juga. Banyak hal yang terjadi di kehidupannya. Nah, kondisi saat ini masih menjalani pengobatan. Saya kurang tahu ini sudah penanganannya apa saja, tapi yang jelas ketika masih menjalani hipertiroid berarti masih obat ya dok ya, belum terapi definitif. Dok, kira-kira nih dok, untuk teman-teman yang kurang lebih kondisinya seperti Pak Andre, supaya bisa seperti Mbak Rizky gitu ya, sebagai kisah inspiratif kita pada hari ini, kondisi terapi hipertiroid itu kan umumnya yang saya tahu ya dok ya, nanti tolong dikoreksi, itu 2 tahun ya dok pengobatan. Nah ini kalau sudah lebih dari 2 tahun, apakah bisa dok ada harapan untuk bisa remisi? Dan gimana sih dok sebetulnya untuk berjuangnya ya dok dari sisi pengobatannya ya. Terima kasih ya, hipertiroid Pak Andre, ataupun Graves Pak Asri disease? ya. Jadi kalau sudah 9 tahun itu terlalu lama dalam kondisi hipertiroid terus naik turun dosis obat anti tiroid itu sudah tidak tepat sebenarnya ya. Kalau sudah lebih lama dari 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oke, kalau laki-laki memang lebih lama. Laki-laki memang lebih lama. Jadi laki-laki lebih Ya. remisi itu lebih lama. Kalau perempuan bisa 2 tahun lah ya, bisa seperti Mbak Rizky. Bisa. Kalau laki-laki jarang, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, oke. Kalau dia masih mau dengan obat anti tiroid, silahkan lanjutkan. Terapnya memang lebih pelan-pelan turunnya kalau laki-laki, Mbak Astri. Dibandingin perempuan lebih cepat turunnya tuh terapnya. Tapi kalau sudah lebih dari 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan itu mengganggu sekali ya, terus ada anti tiroidnya terus ada, naik dosis, malah ada gejala mata atau debar-debar, kelelahan kronis, itu mengganggu kualitas hidup. Mengganggu kualitas hidup. Tiroid ini tesis saya nih kemarin nih, Mbak Astri. Iya, betul. Kualitas hidup pasien disease. Jadi itu mengganggu sekali. Kita mesti mencapai secepatnya kondisi remisi. Gitu. Dengan cara apapun kita akan mencapainya. Dan itu bisa dengan cara operasi atau dengan radioablasi ya, radioaktif iodine therapy. Jadi terapi yodium radioaktif Ablasi, bisa dikerjakan. Jadi kalau sudah 4 tahun terapinya masih tinggi, susah untuk dikendalikan, sebaiknya kita lari kepada metode definitif. Ya, oke, kita definitif. Operasi, jadi operasi itu bisa mengangkat tiroidektomi. Jadi total tiroidektomi atau near total tiroidektomi. Itu diangkat. Nah, kita buat dia hipotiroid. Definitif hipotiroid. Karena ada pasien nih, dok, sama aja dong dok, minum obat seumur hidup dong dok, dengan levothyroxine atau eutirox, gitu kan? Beda. Itu sangat berbeda. Kalau minum metimazol atau PTU, itu masih minum obat. Dia masih dalam status pengobatan. Atau hipertiroid. Itu mengganggu kualitas hidup. Tapi kalau sudah terapi definitif, meskipun dia minum hormon, atau minum levothyroxine atau eutirox gitu ya, dia tetap dikatakan sudah remisi kondisinya. Dikatakan sudah selesai pengobatan, hipertiroidnya sudah tidak terjadi lagi. Dia hanya menggantikan hormon kelenjar tiroid dengan minum levothyroxine, dan itu dosisnya stabil. Dosisnya stabil, hormonnya akan terus normal. Kita jaga di FT4 TSH yang normal itu dengan menggunakan hormon. Iya. Itu hormon ya. Hormon itu sama dengan kita hasilkan. Gitu. Beda dengan obat PTU atau metimazol, beda. Jadi meskipun itu seumur hidup, tapi seumur hidup tuh dia tidak menyusahkan. Minum obatnya kecil, tabletnya, setiap hari sama dosisnya. Pemeriksaan hormonnya cukup 6 bulan sampai 12 bulan. Tidak perlu sering-sering ke dokter, gitu. Berbeda deh. Pokoknya daripada 9 tahun bersama dengan hipertiroid terus, itu berbeda dengan kita definitif aja. Kalau di luar negeri, itu sudah pasti atau entah itu radioaktif iodine,
seperti Iya. di luar negeri ya, di Eropa atau di Jepang itu apa, sudah radioaktif iodine, atau Iya. ada yang Mm-mm. memilih untuk operasi seperti itu. Mm-mm. 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 Pasti ya dok ya, itu capek kan dok, harus bolak-balik buat berobat gitu ya dok ya, capek banget gitu. Apalagi dealing dengan kondisi Betul, psikologisnya ya dok. Ada yang kalau Mas. hipertiroid itu udah khasnya ya, ada kecemasan, Ya, ada mood swing gitu ya, ada unstable emotion gitu ya. Nah ini ada pertanyaan sih dok sebetulnya untuk Mbak Rizky dan juga dokter, tadi saya baca di kolom komentar ya. Bagaimana, yang pertama untuk Mbak Rizky dulu ya dok ya. Bagaimana cara Mbak Rizky menjaga kondisi yang Iya, ternyata baik. harus Terima kasih bolak-balik buat pertanyaannya. berobat nih Mbak Yang Rizky? pertama, saya harus berdamai dengan diri saya sendiri bahwa saya menjalani pengobatan jangka panjang. Itu harus saya stimulasi hampir setiap hari ya Mbak. Intinya kalau bukan saya siapa lagi gitu kan, orang saya merantau nggak ada saudara gitu, kalau bukan saya siapa lagi gitu. Terus motivasinya juga saya harus bisa sembuh, walaupun waktu itu kan masih kayak nggak percaya kalau bisa remisi gitu kan. Ya udah, saya harus bisa sehat terkontrol gitu. Kemudian cari apa yang bisa bikin kita happy kayak gitu sih Mbak. Lebih ke jangan terlalu ke-trigger sama bahwa kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sakit nggak bisa mengejar karir ataupun mengejar passion kita gitu. Jadi jadikan sakit ini sebagai motivasi untuk lebih baik Iya. gitu, diri kita lebih baik dari sebelumnya gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Iya, Rizky ya. Jadi dokter itu iya Mbak. sahabat ya Mbak Rizky ya. Mas seneng loh kalau Iya konsultasi Mbak. sama dokter. Temukan dokter terbaik ya. Jadi ada motivasi untuk sehat, berdamai dengan sakitnya. Karena susah banget loh. Bisa sampai kita tuh menerima, sampai berdamai itu sangat susah. Pasti ada proses gitu. Nah, dok, ini kebetulan ya dok ya, kalau jumpa dengan dokter itu bolak-balik rumah sakit, periksa lab terus itu capek. Tadi dokter sempat menyinggung tentang kualitas hidup pasien dok. Nah, ketika si pasien ini mohon maaf ya, mungkin ada yang mengalami juga ya, entah itu kekambuhan, relapse dari remisi atau kondisinya perburukan, atau mungkin kalau misalnya gangguan tiroid yang lain seperti entah itu penyebaran atau apa. Nah, sebetulnya dok, gimana sih dok untuk mencapai ke kualitas hidup yang baik, dan apakah remisi ya. itu bisa Oke, itu kambuh pertanyaan dok bagus nanti banget one ya. day kalau kita nggak Yang kontrol disebut itu? sebagai relapse atau kambuh itu adalah pasien sudah berhenti minum obat, Mm-mm. gitu ya. Terus dia apa dalam pemeriksaan pemantauan Mm-mm. itu dia naik lagi FT4-nya, TSH-nya turun lagi gitu, dan dia mengalami gejala hipertensi. Itu ada, memang ada relapse. Nah, relapse itu kebanyakan dialami karena penyebabnya ketika berhenti obat tidak memperhitungkan terap itu. Kalau terapnya diabaikan, terapnya masih ada nih, masih ada 5 atau 6 gitu ya angkanya ya. Normal terap itu antibody TSH reseptor antibody itu kan normal di bawah 1,75. Dia masih ada tuh angkanya 5 atau 4. Nah, dia lepas obat karena FT4 TSH Ya, sudah bagus, dosisnya udah paling kecil. Bisa aja mengalami pasiennya itu akhirnya oleh normal. dokternya di stop obatnya. Nah, di suatu titik dalam perjalanannya dia nanti, entah ada sesuatu ya, bisa terjadi itu, misalnya dia stres atau dia kecapean atau dia perokok ya, dia seorang perokok, itu kambuh loh. Trapnya masih ada lagi ya, trapnya masih ada, itu kambuh itu. Nah, jadi FT4-nya naik, TSH turun lagi. Nah, kalau definisi remisi nih, Mbak Rizky nih, Mbak Asri ya, definisi remisi ya adalah betul-betul berhenti obat. Dan nah ini, kalau Mbak Rizky ini saya yakin dia remisi ini. Kenapa? Karena ketika sudah berhenti obat, sudah memperhitungkan gitu. Tapi ada juga orang yang bedakan antara berhenti obat dengan remisi. Ada yang berbeda tuh bisa. Nah, berhenti obat, bisa aja berhenti obat. Nah, yang disebut sebagai remisi itu adalah 1 tahun pasca berhenti obat, itu dia tetap FT4 dan TSH-nya normal, pada angka yang normal. Jadi biasanya kita setelah berhenti berobat, itu 3 bulan sekali diperiksain tuh FT4 TSH-nya. Dan kalau FT4 TSH-nya itu selalu normal, sampai setahun penuh nih, 12 bulan,
Nah, itu baru dikatakan sembuh total atau remisi. Itu. Kalau saya yakin Mbak Rizky karena sudah memperhitungkan Oke. di ketika berhenti obat. Nah, ini adalah ketika diperiksa 2 bulan atau 6 bulan lagi atau 12 bulan lagi nanti setahun lagi, Kondisi itu remisi. Ya. akan tetap normal FMPTSA-nya. Jadi silakan aja Mbak Rizky bisa periksakan itu 3 bulan atau 6 bulan sampai setahun penuh, itu dia akan coba buktikan ya, dia akan tetap normal tuh. Karena terapnya sudah diperhitungkan, sudah negatif pada saat diperiksakan. Itu kan pada saat berhenti obat. Gitu. Nah, saya pernah ada satu pasien nih Mbak Astri, pasien itu sudah berhenti berobat, sudah dosis terakhir, sudah berhenti dosis terakhir ya 2,5, dan terapnya sudah normal pada saat dia berhenti obat. Tapi dia kambuh loh 2 tahun lagi, ada setelah diganti, karena pasiennya itu menggunakan selama hampir 2 tahun itu menggunakan imunomodulator, imunostimulan. Saya nggak sebut merek, kasihan kalau disebut mereknya. Itu loh, ada yang itulah, yang membooster daya tahan tubuh itu loh. Untuk imun booster itu dia menggunakannya tanpa men-trigger itu, tanpa arahan dokter yang tepat. Boleh kalau pasiennya imun booster itu boleh sih diberikan pada pasien-pasien yang misalnya baru flu, COVID, silakan selama 1 minggu, 2 minggu. Tapi ini pasien ini tanpa arahan dokter, dia menggunakannya hampir 2 tahun karena COVID, takut COVID aja, takut COVID, dia terus rutin menggunakan. Terapnya naik loh. Rutin saat diperiksakan kok kambuh lagi ya, padahal pasien ini sudah pernah berhenti berobat dan pernah berhenti berobat dengan benar-benar berhenti berobat dengan terapnya sudah normal. Nah itu benar ya, distimulasi tuh antibodinya yang baik-baik, antibodinya naik. Tapi antibodi yang tidak naik ternyata. Terapnya naik lagi imun booster itu dan dia kambuh lagi. Nah benar-benar sekali waktu saya kejadian pernah. Oke dok, berarti dengan kita pakai imun booster ya dok ya, tolong ini ya dok ya, harus dikonsultasikan ke dokter yang menangani ya. Jangan asal untuk konsumsi loh nih teman-teman ya. Termasuk ini juga ya dok ya, kadang-kadang suplemen vitamin itu kalau nggak kita konsul sama dokter bisa berabe ya dok ya. Makanan-makanan yang mungkin apa ya itulah herbal, pengawet itu hati-hati tuh. Merokok juga loh, merokok juga hati-hati. Alkohol juga ya hati-hati. Alkohol juga ya dok ya. Dok ini setahu saya nih sebentar lagi kita close ya. Setahu saya kalau yang imun imun booster gitu di belakangnya itu suka ada petunjuknya dok. Memang kalau teman-teman please be aware ya, ada tulisan yang boleh mengkonsumsi siapa, dianjurkan untuk tidak dikonsumsi oleh siapa. Jadi tolong untuk dibaca gitu, dibaca. Even ini ya dok ya, minuman yang kita konsumsi kadang-kadang teman-teman hipertiroid itu suka lupa juga. Yang mengalami radioablasi ya dok ya, di belakangnya itu kan suka ada komposisi ya dok ya, iya, betul, ada iodin yang nilainya berapa gitu. Nah ini juga perlu nih untuk dicek gitu, jangan sampai kita bablas tanpa mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Iya benar. Oke, karena waktu ini sudah hampir habis, boleh nggak dari Dokter Aswin dan juga Mbak Rizky untuk memberikan kata-kata motivasi nih buat teman-teman ya yang hangat sekali untuk afirmasi supaya kualitas hidup jadi pasien ini tetap naik dan tetap tenang. Boleh untuk teman-teman pejuang penyakit kronis, tetap semangat untuk menjalani pengobatan ini karena ini pengobatan jangka panjang. Boleh diuraikan apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kebingungan dari teman-teman selama menjalani pengobatan, lalu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani. Ada wadah pasien juga, ada seperti Vita Tosca dan Inspirasian. Kita jadikan wadah tersebut untuk berbagi dan menerima informasi, berbagi dan menerima semangat. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya agar kita tenang menjadi pasien. Ya. Pengetahuan itu adalah kekuatan ya. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Dan kalau kita mengenali penyakit kita dengan baik dan kita berkonsultasi dengan dokter yang menjelaskan
terus kita baca juga dari berbagai sumber yang baik gitu ya. Itu menjadi kekuatan kita, modal kita untuk kita bisa mencapai remisi. Remisi dalam penyakit Graves ya atau hipertiroid ya, itu bisa sekali dicapai oleh siapapun. Siapapun yang kena Graves atau hipertiroid itu bisa mencapai remisi. Ya, kalau kita sulit-sulit, ujung-ujungnya kita akan operasi. Kalau operasi itu kan sudah definitif, dia akan pasti mengalami remisi. Gitu. Jadi kita bisa berjuang dulu dengan obat anti tiroid. Kita bisa, atau kadang-kadang ada orang yang memilih untuk melakukan radioaktif iodine terapi radioaktif iodine bisa. Tapi kalau memang yang paling memang definitif itu kemungkinan untuk kambuhnya itu paling kecil ya, atau tidak ada, itu operasi. Gitu. Jadi siapapun bisa mencapai remisi, dan kalau kita bisa secepatnya mencapai remisi, kualitas hidup kita lebih baik. Gitu. Dan kita bisa lebih produktif ya, semua ya passionnya tadi Mbak Rizky bilang, semua bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Terus tadi Mbak Rizky bilang kita harus juga menjaga kesehatan mental kita ya. Iya. Psikolog itu penting buat saya ya. Penting, siapapun tuh membutuhkan psikolog menurut saya. Jadi bisa menceritakan aja, mendapat masukan yang baik, sehingga kita tidak berpikir seorang diri dalam kondisi sakit kita. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dokter Aswin atas arahannya, atas ilmunya, atas pendampingannya untuk pasien-pasien pejuang tangguh seperti Mbak Rizky ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kayak Mbak Rizky, termasuk saya juga, saya eager untuk sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Ya, Dok, tadi juga saya izin ya untuk share bahwasannya ada yang bertanya juga terkait dokter praktik di mana. Dokter Aswin ini praktik di Rumah Sakit Karalis Salemba, Jakarta, dan juga Jakarta Eye Center. Silakan untuk menghubungi tempat praktik terkait untuk berkonsultasi kepada Dokter Aswin. Dan untuk pendampingan di Inspirasian bisa dilakukan just DM kita atau menghubungi nomor di link tree-nya Inspirasian. Dan satu lagi sebelum kita menutup acara hari ini, ada informasi yaitu penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh DM-nya Inspirasian, persembahan dari Lifepack yang merupakan apotek modern terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, teman-teman yang ingin memesan ya obat rutinnya akan mendapatkan diskon khusus juga dengan menggunakan kode voucher Inspirasian 2023 ke nomor WhatsApp 08111 062 ada program namanya Lifepack Plus, seperti itu ya. Jadi obat-obat tiroid bisa dipesan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Aswin atas kesediaannya, Mbak Rizky. Semoga kita sehat selalu dan tetap tenang jadi pasien. Saya izin untuk pamit undur diri. Terima kasih Mbak Astrid. Selamat sore. Ya, bro.